Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah sahabat, pada pagi hari ini kita mau melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, di mana untuk pagi hari ini kita melaksanakan sholatnya di Masjid Nurul Huda ya teman-teman. Untuk itu kami dari YouTube Rumah Ilmu Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf zahir dan batin. Mari kita jadikan momentum Idul Adha ini adalah perjuangan, mencontoh bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim dan keikhlasan putranya Ismail alaihissalam. Untuk itu, setelah selesai sholat nanti kita lanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Tentunya kami akan sedikit meliputnya nanti. Mudah-mudahan para sahabat kami senantiasa terhibur dan termotivasi untuk senantiasa dekat dengan Allah, selalu berkurban baik untuk kehidupan kita dan lainnya. Kita sholatnya di sini ya guys, di Masjid Nurul Huda gitu. Aktif. Di masjid kita, peserta kurban hari ini alhamdulillah dapat kita ada sekitar 17 ekor ya teman-teman ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun.
وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku dimimpikan untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu wahai anakku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak yang salih, anak yang diharap-harapkan Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak yang salih itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kerjakanlah wahai ayahku apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku bersama orang-orang yang sabar. Demikianlah jawaban anak yang salih yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya. Rabbi ilaih wa safatallahu fi safatil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha dari kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung daripada murkanya kedua orang tua kita. Maka jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita diajarkan bagaimana hubungan orang tua terhadap anak. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua akan mengantarkan kepada surga dan akan menginvestasikan pahala yang luar biasa kepada kedua orang tua. Kemudian jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita petik dari momentum Idul Adha ini adalah bagaimana peristiwa bersejarah berkorban itu. Islam tidak melarang kita untuk mencari harta. Islam
malah menyuruh kita untuk menjadi orang yang kaya, orang yang kuat imannya, kuat fisiknya, kuat dalam mencari harta. Sebaliknya, Islam sangat melarang kita untuk lemah iman, lemah akidah, lemah fisik, lemah dalam harta. Nabi juga sudah menyampaikan, al-mu'minu al-mu'min khairun. Mukmin yang kuat jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal dhaif daripada mukmin yang lemah. Maka jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada momentum peristiwa haji kita ada hikmah yang luar biasa dalam peristiwa wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Semua orang berkumpul di sana, tidak memandang yang kaya, yang miskin, tidak memandang yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, tidak memandang si kulit putih dan si kulit hitam. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya adalah iman dan amal saleh serta ketakwaannya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, diciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu hanyalah orang yang bertakwa. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya. Tidak ada perbedaan antara yang punya jabatan, punya harta, punya kekuasaan. Yang membedakan adalah amal saleh kita. Sudahkah kita punya amal badan, punya amal harta kita di hari momentum Idul Adha ini? Karena nanti ketika semuanya dikumpul di hari kiamat, sebagai bagaimana dikumpulkan di padang Arafah, dikumpulkan nanti di padang mahsyar, semuanya akan melarikan diri kecuali amal ibadah kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ketika itu saudara lari daripada saudara yang lainnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Orang tua yang sayang kepada anaknya, anak yang sayang kepada kedua orang tuanya, saling melarikan diri. Wa sahibatihi wa banihi. Istri dan anak semuanya melarikan diri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semuanya akan memikirkan nasib masing-masing. Kalau dia punya amal badan, kalau dia punya amal harta, maka insya Allah akan bahagia di hari mahsyar nanti. Tapi sebaliknya, amal badan tidak punya, bacaan Al-Quran hanya sekedar pajangan saja, sholat tidak pernah dilaksanakan, amal harta, sedekah tidak punya, kurban tidak pernah. Apa yang akan nanti kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka setan selalu mengajak kepada kita untuk tidak bersedekah, untuk tidak berkorban. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermalam di Musdalifah, ketika berada di Mina 3 hari 3 malam. Kita diingatkan peristiwa bersejarah itu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam digoda untuk tidak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam putranya, datanglah iblis menggoda Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilontarkan batu menjadi salah satu pelaksanaan haji untuk melontar jumrah. Bagaimana iblis ini? Setan selalu menggoda, mulai dari kanan, mulai dari kiri, mulai dari belakang, mulai dari depan. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak goyah. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih, kemudian digantilah Ismail alaihissalam dengan seekor kambing atau seekor kibas. Maka hari ini jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan jangan untuk kikir, jangan untuk pelit dengan harta kita. Selagi kita mampu, selagi kita punya harta kita, berinfaklah, bersedekahlah. Untuk apa kita mencari harta? Harta yang kita bangga-banggakan, harta yang kita cari, kadang-kadang bukan kita yang menikmatinya sendiri, justru anak yang menikmatinya, atau bahkan bukan anak kita, bukan saudara kita.
Alhamdulillah sahabat, kita sudah selesai melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini ya teman-teman. Pak, nanti ambil kupon apa tuh ya? Di sini. Nah, ada sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini kita berada di tempat penyembelihan hewan kurban ya teman-teman ya. Ini hewan kurban dari Masjid Nurul Huda ya teman-teman. Jadi alhamdulillah di masjid kita ini teman-teman, jumlah peserta, jumlah hewan yang dikurbankan ada lebih 18 ekor. Ini kerbau semua, sapi ya. Ini juga sampai ke sana ya teman-teman ya. Sehat sekali nih ya, sesuai dengan standar hewan kurban ya teman-teman ya. Karena di dalam syariat Islam itu ada 2 syarat hewan yang boleh dikurbankan. Yang pertama adalah hewannya telah cukup umurnya. Ini mungkin dah lebih dari 2 tahun ini ya. Kan kita lihat dari tanduknya itu udah tinggi. Kemudian juga hewan yang boleh dikurbankan itu adalah hewan yang tidak cacat ataupun dia sehat. Ini gemuk semua nih teman-teman. Ini kalau kita perhatikan dagingnya mungkin ada sampai 80 atau mungkin 90 atau lebih ya. Alhamdulillah ya, tentunya kita sebagai peserta kurban ya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah bersusah payah untuk mencari hewan terbaik bagi jemaah tentunya ya. Jadi insya Allah ada lebih kurang 18 ekor, 17 ekor kambing, 17 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Jadi teman-teman, di sini kita hanya bertugas sebagai pemandu peserta saja teman ya. Karena kita tidak ahli dalam bidang tarik menarik sapi ini ya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah rezeki, kita bisa berkurban ya melalui YouTube Rumah Ilmu ya teman-teman ya. Sapi. Agak jinak semua teman. Ada yang marah-marah nih. Sesuai TV orang berkorban ya. Apalagi yang ini ya. Dia batu aja nih. Ada yang melawan, dia pasrah saja. Oke, semangat jemaahnya seperti ini teman-teman. Sangat luar biasa. Pilihkan aku Argus kah? Yang sudah dipotong hewan kurbannya, kepalanya. Beginilah teman-teman ya, semangat dari masyarakat Masjid Nurul Huda untuk berkorban tahun ini teman-teman. Sangat luar biasa sekali. Itu kan jagal kita nih guys. Yang mau minum kopi, pekerja yang Oke, minum kopi kita di sini. sudah berada pada sapi yang kelima ya teman-teman ya. Masih banyak lagi tuh, ada 11 ekor lagi teman-teman. Oke guys, ini sapi yang ke-6, sapi kelompok kita ya teman-teman ya. Ya. Sapi yang ke-6 ya guys. Pokoknya biru sama hijau Ya, dicair kok tanpa campuran. Merah baru campur. Ya. Untuk plastik. Ini proses penumbangannya teman-teman ya. Kita menggunakan alat.
Ya, untuk para pekerja yang mau ngopi, ambil dulu di meja panitia. Ada kue-kue tuh snack, kelompok ya. dari YouTube channel Rumah Ilmu Channel. Ambil kopi, ambil kue. Satu orang satu, bukan satu piring. Ini adalah sapi kelompok 6 ya teman-teman ya. Silakan Bapak Ibu peserta kelompok 6 untuk berada di depan sapinya, perhatikan proses pemilihan. Allahumma minka wa ilaika wa taqabbal minni wa minna wa taqabbalta Khalid Ibrahim takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah teman-teman sahabat YouTube Rumah Ilmu, kita sudah selesai membungkus daging kurban. Alhamdulillah ini kita telah menaikkan pendistribusiannya kepada masyarakat yang telah mendapatkan hewan kurban. Yang perut tuh langsung Alhamdulillah masukkan ke dalam kita yang bisa merah, memberikan bantuan kepada masyarakat kita, Plastik-plastik tuh. dan juga mudah-mudahan kedepannya menjadi barokah dan semangat berkurban untuk kedepannya lebih dalam lagi. Demikian rangkaian kegiatan kita mulai dari semalam hari ini, kemudian juga sampai kepada pembagian hewan kurbannya ya. Mudah-mudahan sahabat kami bisa terhibur dan termotivasi untuk dan rasa berkurban. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.